Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu, upaya evakuasi 8 penambang yang tertimbun di dalam lubang di Banyumas, Jawa Tengah masih terus dilakukan dengan memompa air selama 24 jam di sumur galian emas ilegal. Dan siang tadi, 2 petugas berhasil masuk dalam lubang meski air masih cukup tinggi hingga pencarian belum dapat dilakukan. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Metro TV, Reda Pulvi langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Pulvi, bagaimana update terkini proses evakuasi hingga malam ini? Iya, Alka, hingga malam hari ini pompa ini masih terus dinyalakan selama 24 jam untuk menyedot atau memompa air yang ada di dalam sumur tambang ilegal di Banyumas, Jawa Tengah ini. Meskipun hari ini informasi yang kami peroleh hanya ada 1,8 meter yang sudah berhasil dipompa dikarenakan tadi juga sempat ada mati listrik sehingga air ini kembali naik sekitar 1 meter. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu petugas yang tadi sempat turun ke dalam lubang tambang. Ada Tisna Muhammad. Selamat malam, Mas Tisna. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman tadi ketika turun, kemudian apa kendala yang ditemui? Untuk pengalaman ya, karena kebetulan saya baru pertama kali masuk galian tambang. Juga kebetulan di sini biasanya sering mendapatkan laporan korban masuk sumur. Jadi saya ditunjuk pimpinan beserta potensi untuk mencoba masuk ke galian tambang. Tadi sekitar pukul 9.10 itu masuk di sumur Bogor itu namanya, untuk melakukan pergantian pompa air, karena kan pompa air yang sebelumnya itu bermasalah. Kemudian juga kebetulan di kedalaman kurang lebih 10-12 meter itu airnya masih tinggi, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam, harus nunggu kering dulu supaya bisa masuk ke dalam. Terus untuk kendalanya ya karena pompanya mati, jadi airnya kan terus naik. Yang tadinya tadi malam itu sekitar pukul 11 kita cek, airnya mulai ada penurunan ketika sekitar 11 meter lah. Tadi pukul 6 pagi kami cek kembali, itu cuma ada penurunan 1 meter. Dari jam 11 malam ke jam 6 itu cuma menurun 1 meter. Terus untuk yang di sumur Kedondong tadi juga sempat masuk kami beserta potensi SAR yang ada. Kebetulan yang di sumur Kedondong itu sudah sekitar 20 meter, jadi udah masuk yang vertikal 20 meter, kemudian masuk ke yang horizontal itu sekitar 10-an meter, kemudian kan ada vertikal lagi tuh, itu masih ada airnya. Kendalanya juga itu ruang sempit ya, kan diameter sekitar 70-80 cm. Di itu kan banyak, ada 3 pipa sama ada beberapa kabel ya, jadi agak kesusahan buat turunnya, harus hati-hati. Terus juga pas yang horizontal itu ada sebagian yang airnya bocor, itu mancur gitu, mancur. Ada beberapa titik tadi yang di sumur Kedondong. Jadi ya upaya yang kita lakukan sementara ya masih terus melakukan penyedotan air. Kalau nanti sudah mungkin mengering, kita mencoba mencari si korban. Tadi Mas Tisna menyebutkan bahwa ada kebocoran di beberapa titik begitu ya. Ada upaya untuk menyekat kebocoran tersebut, Mas? Kebetulan tadi kan sekitar pukul 15.30-an itu listriknya mati ya, sekitar setengah jam itu airnya naik lagi. Yang tadinya udah buka lubang yang horizontal, itu lubangnya ketutup lagi. Jadi ya kita harus nunggu lagi. Tadi sekitar pukul 18 sekitar pukul 18
15-an tadi juga sempat udah kelihatan, kita coba masuk lagi sama rekan potensi SAR. Kendalanya itu ya gimana ya, airnya kayak naik lagi, jadi kami nggak berani untuk meneruskan pencarian korban, jadi kami disuruh naik lagi ke atas gitu. Sudah diketahui titik di mana para penambang itu terjebak atau belum, Mas? Untuk lokasi titik korban masih kami upayakan. Ya, terus kemudian untuk kendala mungkin nanti malam bisa kami evaluasi lagi terkait run-off untuk besok hari. Ya. Nah, ini kan 24 jam dilakukan pemompaan air. Kira-kira berapa hari lagi hingga mengering? Untuk kira-kira harinya itu kurang paham. Saya kurang paham sih Mbak, karena itu tadi kan kendalanya sebelumnya itu yang di sungai sumur galian Bogor itu kan pakai pipa air ukuran 4 inci. Lah, tadi rencana tadi itu mau diganti yang ke 6 inci biar lebih ngeluarin airnya itu lebih banyak. Tapi terkendala alat juga. Ya. Nah, Mas Tisna, semisal nanti sudah kering dan kemudian para penambang ini bisa diangkat, kira-kira potensi atau hal terburuk apa yang akan terjadi atau kesulitan apa ketika mengangkat atau mengevakuasi para penambang ini, Mas? Untuk kesulitannya ya jelas sulit ya Mbak, soalnya tadi kan pas posisi horizontal itu juga banyak, selain banyak pipa air juga ada apa itu namanya ya kabel ya buat blower juga kan. Kita juga posisi tadi kayak merangkak gitu, posisi juga hampir ngepres lah. Semisal ada kita melihat korban ya tetap kita mungkin dilakukan estafet, ada beberapa dari tim Basarnas beserta potensi SAR terlibat mungkin estafet gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Tisna atas waktunya. Jadi pemirsa, memang ini lubang ini sedalam kurang lebih 60 meter dan bukan hanya lubang vertikal saja, namun ada horizontal kemudian vertikal lagi dengan dengan cukup acak. Ini yang cukup menyulitkan dari petugas untuk menemukan titik di mana para korban ini terjebak, karena 8 korban ini terjebak ketika melakukan pekerjaannya. Ini pun juga seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Tisna, ini terjebak estafet begitu, sehingga dimungkinkan ini memang terjebak dalam satu sumur yang sama namun di lokasi yang berbeda-beda begitu. Dalam satu rentetan ini nanti akan terus dicari kemudian juga ditelaah sekiranya korban-korban ini ada di titik keberapa meter di bawah tanah. Kemudian ini nanti diharapkan dapat mempermudah untuk melakukan evakuasi. Namun memang PR terbesarnya adalah melakukan pengeringan. Karena jika biasanya pengeringan ini bisa dilakukan dalam waktu cepat, namun karena ada rembesan dari air tanah sehingga air ini terus naik, ini menjadi kendala terbesar. Kemudian selain itu juga nanti kalau kita lihat pada malam hari ini, pemirsa, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda ada warga, kemudian juga dari tim Basarnas beserta pihak kepolisian dan juga tim lainnya yang terkait ini sedang melakukan doa bersama agar para penambang yang terjebak ini dapat segera ditemukan. Bahkan dari Basarnas pun juga sudah mendirikan posko untuk keluarga dari korban untuk mendapatkan informasi sekiranya sudah sampai mana proses pencarian tersebut. Diharapkan agar nanti dapat segera ditemukan dalam apapun keadaannya, yang diharapkan masih dalam keadaan hidup dari ke-8 penambang tersebut. Demikian Alka. Baik, terima kasih laporan Anda. Rida Fulvi melaporkan langsung dari kawasan tambang emas ilegal di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.